صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعلمه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala kita ulang sedikit dari awal 151 Bismillahirrahmanirrahim Al-babu tsalitsu fi ijtinabil ma'asi Al-babu tsalitsu fi ijtinabil ma'asi zahirati bab yang ketiga pada menyatakan pada membicarakan menjauhi atau meninggalkan segala maksiat yang zahir maksiat nang nampak. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala i'lam anna ad-dina syatratani ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lul ta'ati wa tarkul manahi hiya al-ashaddu fa inna at-ta'ati yaqdiru 'alayha kullu ahadin wa tarku syahwati la yaqdiru 'alayha illa as-siddiqun ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد الهوى. Artinya ketahui olehmu kata Imam Ghazali bahwasanya agama itu dua bahagi. Jadi di dalam agama itu terdapat dua macam perkara. Pertama meninggalkan maksiat yang ditegah akan dia agama. Jadi Allah menyuruh kita untuk meninggalkan maksiat. Itu terdapat di dalam undang-undang agama kita. Yang kedua berbuat taat. Artinya berbuat itu disuruh. Itulah berbuat taat. Yang disuruhkan akan dia. Jadi Allah menyuruh lawan kita meninggalkan maksiat. Itu ada di dalam agama kita. Aturan itu. Dan menyuruh Allah Ta'ala akan memperbuat kebaikan pun juga itu ada dalam aturan agama kita. Jadi di dalam agama itu ada dua macam aja, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Itu aja, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Perintah Allah yang seperti melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji. Dan lain daripada itu ada juga. Kemudian larangan Allah kepada kita ada juga seperti Allah melarang kepada kita untuk tidak meminum khamar misalnya nih kita iyalah ada juga nih di agama paham aja sudah namanya larangan namanya suruhan paham aja kita sudah ancak aja mendengar itu iyalah jadi Allah menghendaki lawan kita selalu kita beribadah kepada Allah. Allah menyuruh kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Nah, jadi Imam Ghazali dalam agama itu dua macam itu aja. Melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan gitu aja. Ya, dua macam itu aja. Dan meninggalkan akan segala yang ditegah, yang dilarangkan. Yang ditegahkan itu sangat susah. Alih benar kita. Meninggalkan larangan Tuhan tang alih benar berontak kadang-kadang nafsu menyuruh maksiat Allah menyuruh meninggalkan maksiat tapi ada kalanya meninggalkan maksiat itu alih benar susah benar Imam Ghazali
Imam Ghazali. Dan berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap orang. Berbeda dengan kita melaksanakan kewajiban mudah aja. Kadada gangguan tuh kadada. Ya arti gangguan nang pinata belawan-lawan nafsu ni itu nah. Kadang-kadang nang sesuatu nang ditegah Allah Taala tuh nyaman, rami itu nah. Yalah. Kadang-kadang. Jadi Imam Ghazali kayak itu. Dan meninggalkan syahwat yang melazimkan, yang membiasakan akan maksiat itu, mendorong kepada maksiat itu, tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun, melainkan orang-orang yang paham di agama, orang yang bujur. Dan dari karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muhajir, orang yang berhijrah itu ialah seseorang meninggalkan akan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu ialah orang yang memerangi hawa nafsu. Nah, jadi jar Imam jar Rasulullah, nang namanya hijrah itu bukan berpindah tempat kediaman, pindah kampung nggak ada. Jar Rasulullah, nang namanya hijrah itu ialah nang dahulunya orang maksiat ampih itu aja. Ada lagi, ialah tobat sudah. Dahulu pekerjaan yang kada bagus yang artinya dilarang oleh Allah Ta'ala, menyasal dah, tobat tadi pang. Dan makam tobat itu adalah pintu pertama bagi orang yang hendak mendapatkan ma'rifah lawan Allah Ta'ala. Seseorang tidak bisa ma'rifah kepada Allah selama ia berkecimpung dengan kemaksiatan. Tahu? Seperti orang dapat ma'rifah sampai beruzlah tu. Pintu pertama, makam pertama yang ia jalani tobat dulu. Itu pintu pertama. Jadi orang yang berhijrah itu Rasulullah bukan berpindah tempat sebujurnya. Orang yang asalnya berbuat kada bagus, yang dilarang Tuhan digawi, ini ampih. Tobat bahasanya itu aja. Kalau bacaan tobat istighfar, astagfirullahaladzim. Tahu tak? Jangan tobat, astagfirullahaladzim. Kalau tobat yang sebenarnya ialah satu, berhenti, dua, menyesal, tiga, tidak mengulangi pekerjaan yang kada bagus. Ya. Kalau tobat ibadah di dalam tobat di dalam ibadah, ada juga ya sembahyang tobat. Ada. Iyalah. Jadi orang sembahyang tobat itu belum tentu tobat. Nah, karena tobat sebenarnya berhenti daripada perbuatan maksiat, berhenti, menyesal, tidak mengulangi lagi. Kalau ada itu kemaksiatan yang kita lakukan, ada sangkut pautnya kaitannya dengan makhluk, seperti tak ambil harta orang. Yang keempat rukun tobat, buligakan namun orang. Tidaklah, buligakan. Ada yang mengatakan rukun tobat itu 3, ada yang mengatakan 4. 3 ya tadi berhenti, menyesal, tidak mengulangi. Lalu sebagian ulama ada menambahi sebuting lagi je. Ada cukup tobat kepada Allah Ta'ala, ampun kepada Allah Ta'ala. Artinya tobatnya tidak diterima Allah. Mun ada gawian kita itu nang dahulunya merugikan orang lain, seperti mengambil harta orang, berikan. Iyalah. Itulah. Pon. Orangnya meninggal. Nah, orangnya meninggal sudah. Sedangkan kita belum sempat lagi minta ampun, minta ridha. Nah, ada caranya. Satu. Pertama dulu. Kalau harta itu ada kaitannya kejahatan kita itu ada hubungannya dengan harta. Cari ahli warisnya. Ahli warisnya cari. Iyalah. Menurut sudah meninggal, karena harta itu turun ke waris, bang. Karena pun mayit lagi berpindah, begitunya meninggal, mayit itu kalau memiliki harta lagi turunnya ke waris. Jadi belinya kita ada nang masalah harta tadi, nang kita ambil ampun orang tadi, iyalah serahkan kawan keluarganya, nah ahli waris. Sekarang ahli warisnya kita kada tahu, gimana kau ini, iyalah. Nang kayak apa ya? Contoh, kita minum di warung bahari.
Makan untuk 5 bapak ada 2. Iyalah, jamun akan bahari. Nya ada nang tak arah gitu, ada nang kada. Gitu nih. Wah ini bapak dengarna kayak itu menyasar. Salah aku nih. Salah aku nih. Lalu apa kabar? Warungnya ada lagi. Amun warungnya masih ada, bapak ada supan. Ulun mau makan untuk pian semalam tuh di warung pian 5, ulun bapak ada 2. Setelah ulun mendengar pengajian, sakanya salah ulun. Ulun minta halal pian, bungo aja tuh warung. Ini pang tiap hari aku rugi berjualan. Gara-garanya. Bapak ada supan gak ya leh? Supan gak ya baca? Minum aja di warung ulang. No. Makan wadai sebiji bapak ada 5 kayak itu aja. Menawarin semalam 4. Itu nah, itu aja. Kadang-kadang mau supan juga. Besok ya pulang. Jadi itu orang rasa kali biasa, orang ini minum di warung tiap hari. Soalnya menawarin nambah hari. Nah. Kayak itu caranya. Munnya kada ada lagi meninggal nih orang yang meninggal ada lagi. Cari kada ada harta anak keluarganya itu deh. Udah apa caranya? Ya Allah ya Rabbi. Ninah ulun ada harta. Semalam ulun kayak ini salah. Mau bilang sekarang ulun bawa wakaf ke masjid kah, ke pesantren kah? Bawa wakaf lah ke agama. Pahalanya ini menghadiahkan lawan almarhum dan almarhumah. Nang ulun bahari ambil hartanya ada sahur ulun minta halal. Mudah-mudahannya kita memberikan maaf ulun. Ini ampuni dosanya. Ini nyatakan insyaallah ada juga hartanya. Hartanya ada juga, kenapa nih julung? Iyalah, nggak ada apa-apa. Sudah juga dah, jangan ada orangnya tuh bapak dah. Aku kan ada bahari ini. Nah, sekarang ulun kada boleh julung minta halal. Secara jelas di hadapan orangnya nih. Misalnya orang hidup ini orangnya mati dah. Ada lagi, ini orangnya hidup nyaman. Belak-belakan bapak dah. Tidaklah. Ini kada ada orangnya. Ada lagi ahli warisnya ada juga itu Ada juga hartanya. Barang bawa bacaan barang salawat kah banyak tasbih kah baca atau baca Quran kah hadiahkan pahalanya lawan puan nah kada kau umpet mau kada tahu lah ya agama ini ngalih bener kan dinyatakan ada kita yang mudah dihindarkan Allah Ta'ala bila masalah harta bilanya kaitannya lawan orang beda agama hati ngalih bener kan alih benar mencari halal itu nah. Kita hadiahkan pahalanya kan jadi apa? Kita doakan mudah masuk surga kan di hadapan juga. Iyalah, ini yang alih benar kan. Ya mudah dihindarkan Allah Taala itu aja deh. Tapi punya itu tadi caranya tobat lawan Allah Taala. Ya Allah, ulun tahu je nah. Tapi makhluk pian dari beda agama ulun kayak apa ulun? Mun orangnya masih hidup, nyaman kepada tak kepada awal berdiri lagi. Mun ada ahli warisnya bang turun harta kalau secara agama Islam ada turun ahli waris deh minta halal lah lawan nang keluarganya tadi mun meninggal berdatan kada tahu arahnya di mana orangnya kada tahu ini yang ahli benar iyalah kalau sesama Islam dah bawa kap tadi nang kedua bacaan dihadiahkan pahalanya nang ketiga kada ada juga nih bacaan kada bisa juga iyalah doakan barang. Ya Allah ya Rabbi nang ulun ada masalah nang kaitannya kehidupan ulun di bidang harta karena harta pulan bin pulan nih orangnya meninggal dah anaknya kada tahu juga ulun ampuni ya Allah dosanya bilanya inya berdosa ampuni almarhum deh yalah ampuninya ya Allah bilanya apa mudah-mudahan kaitannya inya tuh nah di hadapan pian mau memaafkan ulun juga itu lagi makanya kan astagfirullahaladzim mu'minin itu salah satu cara minta maaf kita kepada orang Islam nang orangnya jauh kada tahu di mana dan orangnya sudah meninggal salah satu cara doa ialah istighfar astagfirullahal mu'minin wal mu'minat astagfirullahal mu'minin wal mu'minat itu bagus dibaca bersembahyang kada malam juga ya tentu akan wiritan hanya bukahan ini kada, wirid kada. Nah, begisahnya. Sampai ke Tuhan yang itu kalakuan sadang. Iyalah. Duduk di masjid panas wirid.
Kenapa? Apa makan banyak lumbuk pada nasi? Kayak anak ada panas bu nih. Iyalah, main HP tahan aja sejam. Iyalah, bawa sembahyang pulang jadi makmum aja berwirid ke tuntung tuh bang. Ini masjid itu asing dah lah, bila di sekitar orang nama rasa apa yo, keberadaan masjid itu kemudian kadang merasa memiliki gitu nah, asing begininya. Kita ada masanya gini, ada masanya asing masjid di tengah masyarakat, nang masyarakat itu kada peduli dengan adanya masjid. Ada gini masanya tuh. Man astaghfara lil mu'minina wal mu'minat, muslimin muslimat, yalah. Barang siapa mintakan ampun kaum muslimin dan muslim, apa bilangan orang Islam itu dari dahulu sampai yang akan datang, saya itu juga dosanya diampuni. Nasi pembaca tadi, itu juga. Han kenapa benar? 10 kali astagfirullahaladzim, astagfirullah li walil mu'minina mian. Jangan astagfirullah lil mu'minin seorang dulu. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Iyalah. Jangan mintakan ampun apa orang lain, seorang kada. Seorang dulu ya Allah ampuni ulun dan kaum muslimin dan muslimat. Iyalah. Nah, siapa bilangan orang Islam nih nang Islam tadi bang dan dahulu sampai yang akan datang saya itu juga. Kau menghitunglah orangnya, saya itu juga Allah Ta'ala ampuni dosa kita dah. Lagi nang hadis nang Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut itu bagus baca. Yalah, nya ada Siti Aisyah batakon ya Rasulullah, belum batakon lawan pian. Adakah seseorang, adakah golongan nang kainnya di padang mahsyar dia tidak berjuang di jalan Allah tapi dikumpulkan dalam golongan orang mati syahid. Ini nih Siti Aisyah betul kan? Ya Rasulullah ada orang tuh kalau umpat kada perang sabil, umpat perang kada, mati syahid kada dalam perang, kada perang pakai paham mati syahid. Jadi apa? Ya Rasulullah ada orang kada berjuang sama sekalinya, tapi di akhirat ini dikumpulkan dalam barisan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk orang mati syahid. Di situ kita badak. Jadi jar apa aja Siti Aisyah? Siapa itu ya Rasulullah? Ialah orang yang selalu mengamalkan setiap hari kata Rasulullah. Setiap hari membaca doa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Lawan Sayyidina Ali, lawan Siti Aisyah Rasulullah meriwayatkan 25 kali. Lawan Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan 20 kali. Ali kan baca 20 kali bersembahyang. Ada siap kada mesti sembahyang. Pokoknya setiap hari malam tuh 25 kali. 20 ada aja. Dalam riwayat tuh ada 21, ada 20, ada 25. Baca itu. Lalu kita membaca imbas sembahyang 5 kali nih di karidit. Ada apa Kadang langsung 25 di karidit. Lama barik li fil maut ya Allah, berikan kebaikan lawan ulun waktu ulun mati gina. Berikan rahmat lawan ulun mati, bahasanya mati akan ulun husnul khatimah gitu lah. Allahumma barik li, Allahumma barik li. Ya Allah berikan keberkahan lawan ulun, kebaikan ulun fil maut waktu sakaratul maut. Dalam makanya itu wa fima ba'dal maut, dan urus sudah mati di mana ya kubur supaya nyaman juga, jangan bila mati bagus husnul khatimah dalam kubur nyaman ya. Jadi bagus diamalkan gitu, dibiasakan lagi anom nih bama sudah Tuhan kita biar terbiasa sudah anom sudah mun lagi anom kada terbiasa mungkin gitu bikin mengulir beda pegangan itu kebiasaan itu. Mun sudah terbiasa kan sama nyaman ya. Duduk ada aja wiridan
ada aja wiridan. Jadi baca gitu ya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nih, insyaallah doakan kuitan. Bikirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang aing bersembahyang barang saya itu barang 5 kali barang 5 kali 5 aja dihitung lalu mendoakan kuitan yang berbuat kebaikan oleh surang kada berhitung surang dihitung yalah ada memadahkan anak itu guru yang termasuk anak maksiat anak durhaka masih dihitungan doakan kuitan ya ada nak itu ada berhitung kada ada pengurun doakan kuitan itu berhitung 5 kali itu ada ulun mendangar di masjid itu dan mendoakan kuitan berhitung tidak. Nah ada Rabbi Firli Walidayah ada 1, 2, 3 tuh itu orang dihitung. Barik deh Rabbi Firli Walidayah. Manista apa? Idza tarakal abdu du'a li walidain fa innahu anhu yanqati'ur rizqa kata Rasulullah. Barang siapa seseorang hamba, seorang anak yang tidak mendoakan kepada orang tuanya, fa innahu anhu yanqati'ur rizqa, sama dengan memutus tali rantai keberkahan kebaikan dari Allah kepadanya. Bahasanya keberkahan hidup ada juga cuma sedikitnya. Kunci kesuksesan ada alun abah mama. Kunci kebahagiaan di akhirat pun ada di abah mama. Keberkahan dalam hidup mudah didapat itu ada lewat abah mama. Karena apa? Karena kita kadang akan diberikan Allah Ta'ala sesuatu apa juga pun tanpa ada jalurnya. Jalannya, di mana jalannya? Ya abah mama. Karena kita lahir dari rahim mama. Situ jalurnya. Jalur-jalurnya ini kada dihargai. Anak sugih. Taat lawan kuitan. Kita jagain. InsyaAllah nyaman aja tuh. Apalagi seorang bakti lawan kuitan, kuitan himongnya, nah seorang kada minta doa sih dia mendoakan. Jangankan kuitan mendoakan kita kada tahu, orang lain mendoakan kita kada tahu, ijabah tahulah. Kabul. Itu tuh. Ujidan doakan ulun. Doakan bagus ya. Ulun tahu. Cepat pada diaminakan karena ikhlas. Lain mendoakan berhadapan. Nah itu aja. Di situ ini ikhlasnya nih gitu. Dan guru padli ini. Oh, alhamdulillah. Entah perlu tak ingat nih, kada ingat kena. Berdaan nah hadir nih kena. Nah, tanggal 20. Acara syukuran pengantinan. Nah, di gang sini juga. Yalah, yang perlu tak ingat ulun. Kena hari ini bisa ada turun kena beberapa hari kemudiannya ialah. Jadi pada aja. Ini besarwan kita tetap besarwan seluruh gang di ibadatan kena. Cuma ada sini tak tahu dulu. Iyalah. Sarwani ibadatan. Amun hendak kayaknya hari tanggal 20 itu memakan nasi biryani, nasi mandi. Besangos orang. Hendak ya Allah. Jangan surang ya Allah. Lah ngitakanlah. Ngitakan syukuran kita beradaan hadir di sini. Binian lakian. Gang Ar-Rahman, Gang Al-Falah, Gang Pelangi, Gang apa tuh, Gang Karya, biasanya 3 Ruda, Gang apa? Gang 3 Ruda, Gang Indrajaya, Queen, Pasir Mas. Ih, tembus itu keliling habis. Kayak pengguru bisa kalau dicoba makanannya berdiaman, pengalihnya. Iyalah, diaman ya Allah. Pada hapian bapangantinan itu ada harakat. Nasinya aja banyak ki. Ibu karing talang aja. Nukar 2 kilo. Sanga karingnya dah. Makan sikan gidat julong sebelah. Sahimpil itu udah habis. Ya Allah. Ada yang menawari guru aja. Jawab apa? Bermusik kah? Ada. Mau aku orang makan jangan gini. Orang hendak bawa pandiran. Bawa pandir. Orang hendak bawa pandiran. Pertemuan siapa kabar? Mudah anak kalau mendengar lagi dua. Jadi sekadarnya aja. Bantuan juga cuma nang alami aja. Anak menyumbang.
kenapa bener pian musik ada kalau nang erena nang di kampung di apa di Kalayan itu ada aja punya itu kenapa itu yo kain aja dulu ada usahain dulu hadir aja dulu orang mau bulan undangan lagi mau pada itu ini kalau mau lagi mengingatkan orang-orangnya nih nya ada pian undang ada nanti jalan salah ngaran salah ngain dulu ngaran ulun aja jolongan siapa sana ulun kita pian itu kenapa pian jadi salah udah sing ngaran ulun aja ikam jauh pian waktu bertasmiyah kada mengundang ulun itu ya kita tahu ulun jangan sidin mengundang sidin bertasmiyah waktu baulah ngaran tuh ulun hadir mana semiahi ingat ulun nang kayak Pak Saleh misalnya kan iyalah bahabar berdulu kalau kita malam Rabu akan datang ada kawal lagi ulun atau berbuat pengajian jadi kita boleh dulu di sini gang sini aja mudah-mudahan aman aja itulah anu kah guru jan datangnya bejam kah kadusa bejam datangnya bebaju juga baju aja kan yang tangan guru dan lah dari keluarga beratan guru guruin lah kelihatan aja beratan ya jale juga beratan kita alhamdulillah beratan insyaallah kita sampai ada nama ulangnya ke rumah-rumah ini Kang ini ada nang guru pulang nggak kawin ya Allah ya Rabbi sadang doakan doh jangan lagi tobat dah iman itu berarti sahom si Imron nih kita tahu nah nya kadang-kadang nang iman ini tahan Imron nang kada tahan Imron ini nah berarti satu tanda seorang pacang bulik dan ini iyalah etala nah pacang tanda berganti pulang anak jadi orang tua pulang berarti seorang jadi datu parak sudah sadang sudah amaliyah nada dibacai iyalah dan selamat kita beradaan lah nah jadi ngerenya tobat itu tadi bilanya kita ada masalah kayak itu tadi udah kayak itu aja caranya udah kawan juga deh udah kawan membelikan mana membelikan kayak itu aja caranya munnya ada aja orangnya lagi mana membelikan duitnya kada ada hartanya kada ada bepada hai aku minta halal itu aja sudah kalau minta halal biar nah jadi nang namanya orang hijrah itu ialah orang nang dahulunya maksiat lawan Allah ampih itu aja ampih kita lagi ada lagi maksiat berhenti menyesal tidak mengulangi kalau ada kaitannya hubungan dengan harta manusia memulikakan ada orang memulikakan minta ridha itu aja sudah dan orang yang perang sabili itu orang yang memerangi hawa nafsu ya tadi jadi nangaran perang itu adalah jihad itu adalah yang paling besar adalah melawan nafsu bukan melawan musuh kalau musuh masih kelihatan nafsu kada kelihatan ini ngalih benar ditimpas kada awak nafsu tadi memang kada semuanya nafsu yang kada bagus kada semua nafsu yang kada bagus ada nafsu yang bagus jadi kita jangan jangan menghilangkan semuanya nafsu iyalah nafsu syahwat nih keinginannya ada keinginan beribadah ada iyalah ini keinginan kayak apa keinginan yang membawa maksiat lawan Allah itu aja dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala wa'lam annaka innama ta'sillahi azza wa jalla wa jawarihika wa innama hiya ni'matun min Allah 'alaika wa amanatun ladaika wa isti'anuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyati ghayatul kufri wa khiyanatu fi amanati aw da'akaha Allah ghayatut tughyan fa'adauka ri'auka fanzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yang artinya ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jal itu dengan segala anggotamu jadi jadi ketahui olehmu bahwasanya ikam tuh jangan merasa kada berdosa kayak itu aja dulu ikam jangan merasa kada berdosa hidup kita ini jesidin kayaknya nih penuh dengan kemaksiatan di mana kemaksiatannya ada kalanya maksiat itu dalam anggota nama maksiat ialah
berbuat maksiat Allah kepada Allah dengan segala anggotamu. Dan hanya saja sesungguhnya anggotamu itu nikmat dari Allah pada Allah Ta'ala atasmu dan pertaruhan padamu, amanah padamu. Nah, pertaruhan itu amanah. Tuhan mengamanahkan seperti mata. Kadang-kadang kita gunakan ke maksiat, mata itu amanah. Telinga, mulut, ya Allah, itu anggota itu. Nah, jadi jasidin ada kalanya kita maksiat itu seluruh anggota kita ada kalanya bisa maksiat. Ada juga jasidin anggota yang lain seperti nikmat Allah Ta'ala pada kita. Iyalah seperti mata, gunakan kemana? Mata disuruh Allah Ta'ala untuk memandang nang bagus-bagus saja kayak itu. Nasam awal babasarul fuada kullu ulaika mas'ul. Yang jelas kemaksiatan yang kita lakukan berupa batang tubuh kita, anggota-anggota badan tubuh kita itu nantinya ditanya oleh Allah Ta'ala akan pertanggungjawabannya. Yang jelas nikmat yang diberikan Allah lawan kita yang berupa di anggota tubuh kita gunakan maksiat ini nih. Iyalah, sedangkan Allah menaruh nikmat itu bukan untuk maksiat itu aja. Kita gunakan maksiat. Kita kan merugikan orang seperti kita melihat aib orang melihat aurat orang lain. Itu kan merugikan orang. Tapi hukumnya dosa. Sedangkan mata itu digunakan untuk melihat yang bagus-bagus karena itu nikmat dari Allah. Tidaklah. Nah. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan sesuatu dari anggotamu itu, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat akan dia. Nah, jadi bila salah gunakan seolah-olah kita minta tolong lawan Tuhan berikan nikmat yang ada ini digunakan kepada maksiat. Seolah-olah kayak itu bila kita salah menggunakan ke maksiat. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah, nikmat Allah. Jadi orang kufur ini bukan berpindah agama lah. Kufur itu ada dua, ada kufur nikmat, ada kufur etikat. Kalau kufur etikat sudah keluar pada Islam, tapi kalau kufur nikmat menyalahgunakan amanah dari Allah kepada kita kepada yang lain. Jadi kufur juga. Yakni menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia. Allah menjadikan mata kita untuk apa? Untuk ini kita salah gunakan. Nah itu ngaran kufur. Muntung kita digunakan buat apa? Allah menjadikan muntung buat muji kepadanya. Iyalah, kita salah gunakan menyumpahi orang kah? Memfitnah orang kah? Menggibah orang kah? Itu salah gunakan. Nah itu kufur nikmat ngarannya. Inilah makna kufur di sini, yaitu dinamakan kufur nikmat. Dan bukan makna kufur di sini kufur agama. Jadi kufur itu ada dua, ada kufur nikmat, ada kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan atau amanah dari Allah Ta'ala kepadamu. Iyalah, pertaruhan itu pertanggungjawaban gini. Apa-apa yang diberikan Allah Ta'ala nih lawan kita itu kita diminta Allah pertanggungjawaban. Gaduhan kita tuh gaduhan. Nang gaduhannya aja Allah Ta'ala nih dengan aku barik gaduh bujur pelihara bujur. Nah itu kita dipinta Allah Ta'ala pertanggungjawaban kita. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, niscaya engkau khianat. Allah menyuruh ini barang nih gaduh bujur kita gunakan kepada yang lain, lalu khianat kita jadinya. Dan memang khianat adalah salah satu di antara tanda orang munafik. Ayatul munafiq thalatha. Yalah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 ya Rasulullah. Pertama apa ya? Bilanya idza wa'ada akhlafa, bilanya berjanji berdusta. Yalah, wa idza tumina khana, bila diamanahi khianat. Wa idza haddatsa kadzdzaba, apabila berpandar dusta. Dusta itu ada yang dimuliakan, ada yang ada. Dusta untuk menyelamatkan orang bagus. Tapi dusta untuk membinasakan orang, nah ini bagaimana? Ada bagus. Yalah. Itu dah. Bahkan semalam sudah dijelaskan, ya gibah itu kan boleh. Tapi ada gibah yang boleh. Seperti saksi dalam pengadilan menampakkan akan kebenaran ini kelakuannya ini boleh ke apa? Ya juga tuh. Gibah juga. Kamu ya kamu membuka keaiban orang, tapi tujuannya untuk mencari kebenaran. Boleh aja itu.
Bilanya diamanahi khianat. Dan khianatmu itu daripada pertaruhan daripada amanah yang meletakkan akan dia oleh Allah Ta'ala kepadamu. Itu amanah dari Allah kepada kita. Itu Allah nama amanahkan kita. Salah gaduh lah barang, salah pelihara. Diminta kainannya. Yaitu sehingga maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu, ujar Rasulullah. Anggota tubuh itu seperti rakyatmu. Maka tilik dan dilihat olehmu betapa engkau memelihara akan dia. Maka sekalian kamu itu punya pemeliharaan, punya tanggung jawab. Dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat akan sesuatu yang kamu pelihara itu, yang ikam gaduh tuh, yang ikam tanggung jawab itu ditakuni kayaknya. Yang jelas kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Diminta jangan kira tanggung jawab kita itu nang di anak, bini, kada itu aja. Nang kita gaduh bukan sekadar bini, anak, kada itu aja, tapi mata, telinga, muntung termasuk itu. Itu amanah. Memang anak amanah juga, harta amanah juga, bini amanah juga. Tapi ada amanah yang selalu tidak berpisah dengan kita apa? Telinga, mata, muntung, itu amanah dari Allah. Allah minta kita pertanggungjawaban di akhirat. Inna sam'a wal ada di Al-Qur'an tuh, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Di Al-Qur'an ada itu. Pendengaran dan penglihatan termasuk fuad. Nih. Fuad di dalam nih. Kullu ulaika kana mas'ula, ditanya oleh Allah Ta'ala gini. Kemana menggunakan? Penglihatan kemana menggunakan? Pendengaran, telinga kemana menggunakan? Hati kemana digunakan? Semuanya gini dipertanggungjawabkan. Orang yang merasa kada aman di akhirat dengan tanggung jawab itu selalu berhati-hati dikala hidup ini menggunakan amanah dari Allah Ta'ala. Hati-hati tadi Pak. Jangan dikira berhenti untuk mati sudah kada. Ada pertanggungjawaban. Maka jikalau tiada engkau pelihara akan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, niscaya ditanya oleh Allah Ta'ala akan dikau pada hari kiamat. Maka tatkala itu tiada dapat lagi engkau berdusta. Karena kau berdusta lagi di dunia, kau berdusta, kau menghilak. Akhirnya kedua lagi. Dan tiada dapat engkau sembunyikan melainkan nyata akan perbuatanmu itu dilihatakan gainanya. Perbuatan kita di dunia dilihatakan. Karena segala anggotamu itu pada hari kiamat nanti akan naik saksi, akan menjadi saksi mereka. Atas perbuatanmu itu dengan perkataan yang nyata lagi pasih pulang. Bapander mata, bapander batis, bapander tangan, bapander muntung, bapander muntung ada, muntung dikunci. Muntung bisa berdusta. Bahasanya pasih pulang. Jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Yalah. Pada hari yang kami tegah akan segala mulut mereka itu. Artinya pada hari itu, al-yaum, pada hari nakhtimu, kami kunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka itu, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim. Nah, dua tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dua kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang pernah diperbuat. Jadi kita lagi, ketika Allah Ta'ala menanya, mulut kita dikunci di hari kiamat. Kadang kau pandai lagi, sebatik kita kawa, pandai. Itu kayaknya. Kata kau menghilang sih. Nah, pada hari itu, pada hari kiamat itu, kata Allah Ta'ala, tangan nikah memandai. Ya, semalam ulun saksinya, nya maksiat lawan pian, ujar batis, inggih ulun jua, ia jua menyaksikan inya. Bepandir beratan anggota tubuh lain pada muntung aja.
Nang semalam tuh kan angan, batis, kada bemuntung leh. Nah ada muntung ditutup. Nang kada bemuntung bepander, bemuntungnya, bemulut, pandernya. Dan selamat kita berataan lah. Nggih, dan selamat berataan. Ada kegampangan hari kiamat itu kada kau membayangkan ulun. Kada kau membayangkan. Nah kayak apa kitanya? Amun ingat dengan kematian insya Allah terkontrol. Nggih. Kalau orang tuh ingat dengan mati insya Allah terkontrol hidup. Ada filternya setiap kenang digawi ini ada. Oh aku nih pacang mati. Berarti mati berarti aku kaidahnya kayak apa? Lalu ada niatan berbuat kebaikan. Mun kada ingat semakin banyak kita ingat dengan mati insya Allah semakin terarah kehidupan kita insya Allah. Aman tuh. Pada hari yang kami tegahkan atas segala mulut mereka daripada berkata-kata yaitu hari kiamat dikunci tadi bang, dan bertutur akan kami bapanderinya jar Allah Ta'ala kepada kami oleh segala tangan mereka dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan sesuatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahi oleh mereka itu. Nah itu jadi tangan berbicara batis jadi saksi menyaksikan nggih ini babadannya kayak ini. Dan lagi firman Allah Ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, surah An-Nur ayat 24. Artinya pada hari yang naik saksi atas mereka segala lidah mereka dan segala tangan mereka dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka akan dia yaitu pada hari kiamat. Jadi yang pernah maksiat di waktu di dunia ini nah. Kita maksiat jangan dikira orang kada tahu. Jangan dikira lain kita menyaksikan. Ada nama menyaksikan, batis gitu saksi. Tangan menjadi saksi. Itulah. Nah ini kita nama menjadi saksi. Di hadapan Allah ditanya oleh Allah Taala, "Ikam ini." Kada kau mengelak lagi. Iya aja betis. Ya aku menyaksikan saksinya. Iya aja tangan. Pandai juga tangan nih. Syah dan seyogenya engkau pelihara ikam gaduh bujur-bujur jamaah akan segala badanmu. Istimewanya pula segala anggota yang 7 daripada segala maksiat yang ditegah akan dia oleh Allah Ta'ala. Yalah, jangan sampai anggota 7. Anggota 7 itu mata, telinga, lidah, perut. Yalah, kamaluan, tangan, kaki. Ini nih, anggota 7. Anggota 7 pertama nih, mata. Nih, telinga, mata, telinga, muntung, perut masuk ke dalamnya apa? Dalam perut nih. Batu kamaluan, tangan, betis. Itu anggota 7. Langit 7, bumi 7, hari 7. Ya jauh lah. 7 aja. Nah ini nih kita. Nang 7 ini dipelihara juga. Makanya biar kelebihan nang imbas sembahyang Jumat nang 7 dah kalah. Tukul halah 7. Ada hati-hati 7 kalau Allah 7. Nah 7 nih itu ada manfaatnya gini kalau kita. Anggota 7 tadi bang. Dan segala maksiat yang ditegak akan dia oleh Allah Ta'ala yaitu memelihara mata, telinga, lidah, faraj, perut, tangan dan kaki. Karena neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu juga. Barang siapa memelihara maafiki nang 7 nang ini nah Allah hindarkan kena termasuk dalam pintu nang 7 dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan dengan sebab berbuat maksiat dengan anggota 7 yang anggota yang 7 itu. Nah, iyalah. Pintu neraka berapa? 7. Surga bang? Surga 8. Surga 8 habis. Iyalah. Aku aja biar masuk neraka aja. Biar masuk neraka, tapi hotelnya aja. Biar hotelnya. Tapi katanya nih masuk neraka gua. Hah? Hotel api. Ya, dan angka itu biar di neraka aja. Tapi dia tingkatannya yang paling bagus aja. Dikira nyaman di neraka itu lah. Dia nyaman di neraka, biar di surga walaupun digunjung tapi surga. Itu ada jual nih di neraka.
Dan selamat kita beradaanlah. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala kita. Kita anggota pelihara anggota 7 itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kena